Selamat pagi untuk kita semua, saudara-saudaraku, sahabat GKPS TV. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas hari yang baru ini. Kami jalani dan kami mohon Tuhan tuntun kami. Firman-Mu mengajar kami, agar kami selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati firman yang akan kami terima. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GKPS TV yang terkasih, firman Tuhan renungan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari surat Paulus ke jemaat Roma, Roma 12 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Topik kita, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Saudaraku yang kekasih, seorang ayah pernah menasihatkan anaknya yang akan pergi merantau. Katanya demikian, ketika engkau masuk ke kerumunan kambing, jangan engkau menggonggong, tapi mengembeklah. Apakah artinya ajaran dari sang ayah? Ia mau mengajar kepada anaknya untuk selalu hidup menyesuaikan diri di mana ia berada. Kalau boleh kita katakan, kalau kita ada di suatu tempat yang kondisinya demikian, mari kita hidup sebagai hidup mereka. Saudaraku yang kasih, boleh kita katakan bahwa pandangan ini seolah-olah kita tidak punya pendirian. Tapi sebetulnya tidaklah demikian. Yang mau ia katakan adalah, walaupun ungkapannya sama, tapi boleh perasaannya berbeda. Karena hal di atas tujuannya adalah agar kita boleh hidup berdampingan dengan orang lain. Dan teks kita pada pagi hari ini juga isinya demikian, yakni nasihat untuk hidup, tapi hidup yang didasari atas kasih. Katakanlah, kita bersukacita dengan orang yang bersukacita, dan menangis dengan orang yang menangis, karena didasari oleh kasih kita. Coba bandingkan dengan ayat seterusnya dalam Roma 12 ini. Pada ayat yang ke-17 dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ini terjadi bila mana hal-hal surgawi bisa kita hadirkan di dalam hal-hal duniawi. Toh intinya adalah kasih. Manusia sebagai makhluk sosial, dalam pergaulannya di jemaat dan pergaulannya di tengah-tengah masyarakat, ia harus nyatakan kasih yang dari Tuhan. Paulus tidak bedakan ketika orang Kristen bergaul dengan sesama anggota jemaat dengan ketika seorang Kristen bergaul dengan orang-orang di tengah-tengah masyarakat. Paulus katakan tidak ada bedanya. Orang Kristen harus nyatakan kasih Tuhan. Ia harus menjadi garam dan terang dunia dimanapun ia bergaul. Saudaraku yang kekasih, kalau orang yang berduka cita, kita pantas menghadirinya. Beda dengan ketika orang bersuka cita, karena ia pasti mengundang kita. Kita pernah mendengar firman Tuhan berkata, ketika ada perkabungan atau duka cita, dan ada sukacita atau pesta pada waktu yang sama, kita diharapkan hadir dalam perkabungan, dalam duka cita. Karena itulah kita boleh ambil bagian dalam penderitaan mereka sebagai sama-sama makhluk sosial dan sama-sama ciptaan Tuhan. Paulus katakan dalam teks kita ini, saudaraku, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Firman ini menguatkan kita, karena kasih adalah dasar dari kehidupan orang Kristen.
Kalau boleh saya katakan, kasih itu penawar dari segalanya. Itu bisa penawar dari hoax, penawar dari gosip. Bahkan kasih itu pengikat orang yang berbeda dalam segala kondisinya. Marilah hidup dalam kasih. Dengan kasih kita hadir tempat orang yang berduka cita. Dengan kasih kita hadir tempat orang yang bersuka cita. Karena kita diharapkan hidup sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Dan di atasnya harus sesuai dengan firman Tuhan, yakni hidup dalam kasih. Marilah saudaraku, dalam perjalanan kehidupan kita, kita nyatakan iman kita dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menyapa kami, agar kami tetap mampu menyatakan kasih-Mu dimanapun kami berada. Di saat kami hadir bersama-sama dengan orang yang bersuka cita, dan di saat kami hadir bersama-sama orang yang berduka, yang menangis, kami boleh nyatakan bahwa kami hidup dalam kasih dan terang firman Tuhan. Ajari kami, tuntun kami, agar hidup kami nyata bahwa kami adalah orang-orang yang telah Tuhan tebus lewat pengorbanan anak-Mu, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, sekarang bersuka, esok bersuka, bersuka cita.